Coba seperti apa ya? Bismillah. Kalau nyata, yang ini lebih empuk loh teman-teman. Ini teman-teman, tebel tepungnya tuh, gondrong, panjang-panjang ya. Ini yang paling encer tadi. Bismillah. Kalau yang ini dugaanku, ini agak keras, dia berindil-berindil tuh kan, agak bulat-bulat gitu, agak berindil-berindil gini. Tapi kita coba aja, bener nggak dia agak keras? Benernya nggak juga teman-teman, karena tadi kita menggunakan baking powder, jadi dia nggak keras, yang bikin empuk gitu ya baking powder itu. Bismillah, hari ini aku bikin ayam crispy dengan 3 metode penepungan dan hasilnya beda-beda. Kita lihat aja mana hasil yang paling kita sukai. Ini aku siapkan ayam setengah kilo dan ini aku potong kecil-kecil. Tujuannya biar cepet mateng, karena biasa aku kalau masak udah diburu-buru aja, ditungguin gitu. Nah ini bumbu yang aku pakai cuma 3 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh bumbu kaldu atau penyedap juga bisa. Nah, biar nggak usah dimarinasi seperti biasa, ini aku remet-remet, becek-becek kayak gini. Ini tujuannya untuk memasukkan bumbu. Jadi walaupun nggak dimarinasi, ini bisa kerasa bumbunya ke dalam. Kalau ada waktu, silahkan dimarinasi 1-4 jam hingga benar-benar meresap. Kali ini kita nggak marinasi ya, jadi sambil nunggu aja bentar aja gitu tadi ditaruh. Kita siapkan ini pencelupnya, ada air, kemudian bumbu kaldu. Terus teman-teman bisa tambahkan bumbu lain sesuai selera, kalau aku tambahnya merica aja. Ini kemudian kita aduk untuk bahan pencelup. Oh ya teman-teman, ada yang suka pakai telur ya, itu boleh, tapi kalau udah menggunakan baking soda sebetulnya nggak perlu karena dia udah empuk. Sekarang siapkan juga tepungnya. Ini aku menggunakan tepung protein tinggi. Mereknya sebut nggak ya? Boleh deh. Ini Cakra mereknya. Jadi aku pakai setengah kilo Cakra. Nah buat bikin ayam ini nanti tepungnya itu renyah, kita memerlukan bahan aditif, bahan tambahan, yaitu baking soda. Boleh juga menggunakan baking powder, dan sekarang aku pakai baking powder. Baking powder ini sifatnya bisa memberikan kerenyahan pada tepung. Nah ini takarannya, kalau untuk setengah kilo aku menggunakan 1 sendok teh, karena ini sendok makan ukurannya, jadi berarti setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Terus biar tambah kuat rasanya, aku tambahkan bumbu kaldu, kemudian juga ditambahkan merica. Nah kita siapkan ayam yang sudah dibumbui tadi. Kemudian teknik yang pertama kan ada 3 ya. Yang pertama kita lumuri dengan tepung kering seperti ini, kemudian aduk-aduk. Jadi ini kental banget jadinya, karena kan beneran tepung kering diaduk-aduk. Kemudian nanti kita akan celupkan pada bumbu pencelup. Setelah dirasa bumbu cukup meresap, sekarang kita akan taburkan tepung dan lumurkan ke semua bagian ayam. Nah, setelah tahap yang ini nanti, baru kita akan bedakan menjadi 3 jenis penepungan. Jadi nanti kita atur menjadi penepungan dengan kondisi agak kering kayak gini, kental banget. Kemudian nanti ada juga penepungan dengan kondisi yang sedang aja tingkat kekentalannya, dan nanti ada yang encer. Nah itu nanti akan beda hasilnya. Baik, kita awali dengan penepungan yang menggunakan tepung kering ya. Jadi kalaupun misalnya dia ada kena basah dari ayam, jadi ini kental banget. Ya, sekarang kita lakukan pencelupan. Jadi ini pencelupannya nanti berlaku sama ya, cukup dengan sekali pencelupan. Kita celup pada larutan bumbu tadi, kemudian kita masukkan ke dalam tepung yang kering. Nah karena tepung ini perlu dilumurkan sebelum tercampur semua, ini sebaiknya diaduk dulu pakai sendok kayak gini, baru potongan ayam berikutnya dimasukkan.
Dan satu kali penggorengan aku cukup memasukkan 3 potong ayam aja, supaya nanti ketika digoreng dia bisa mekar maksimal. Saatnya kita kocok, jadi dengan menggunakan toples ini kita kocok aja dengan kecepatan yang sedang, nggak usah terlalu cepat juga karena dia nanti bisa rontok. Nah teman-teman bisa lihat ya tingkat keribonya itu yang kalau yang tepung kering kayak gini hasilnya. Nanti kita bandingkan dengan yang kita kasih air untuk sebelum penepungannya. Oke, kita masukkan ini potongan yang kedua. Kelihatan ya keritingnya udah cantik sih sebenarnya, ini juga udah cantik, tapi kita akan cari formulasi lain yang kira-kira bisa hasil lebih cantik. Oke, 3 potong ini yang ketiga, dan ini udah cukup karena minyak kita nggak terlalu banyak. Ingat, kalau mau banyak ini minyaknya harus benar-benar menggenang dan harus benar-benar panas. Seperti itu yang dilakukan oleh para pedagang hingga mekarnya bagus. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini juga udah cantik mekarnya, walaupun minyaknya sebenarnya kurang banyak nih, harusnya minyaknya sampai betul-betul tergenang karena ini kan deep fry, jadi memang harus banyak minyaknya. Tuh lihat teman-teman, kayak gini nih hasil kribonya itu udah kelihatan walaupun minyaknya nggak terlalu banyak. Sekarang teknik yang kedua, kita menggunakan penepungan basah. Yang tadi kan kering ya, ini tepungnya basah, jadi udah basah duluan lah, kayak bahan mau bikin gorengan gitu. Nah terus sama, ini juga kita celupkan 1 kali menggunakan bahan celupan, kemudian kita masukkan di tepung kering. Sama juga aku menggunakan 3 potong ayam. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Tuh, bismillah. Tuh, lihat tuh. Wih, lebih tipis-tipis ya, keritingnya lebih banyak dan lebih tipis-tipis dibanding yang tadi. Yang tadi kan keritingnya, akribonya tuh lebih gemuk-gemuk, sementara kalau yang ini lebih tipis-tipis. Tuh lihat yang satunya lagi, teman-teman bisa lihat. Nah, kan tipis-tipis. Nah, minyaknya udah panas lagi, jadi habis goreng pertama itu agak dibiarkan sebentar. Nah, ini kita masukkan, kita goreng lagi 3 potong, dan ini dia ketika sudah masuk penggorengan, itu langsung keritingnya tuh lebih kelihatan lagi ya. Ini coba kita lihat seperti apa keriting yang kedua ini. Nah, kelihatan kan ini lebih ramping yang ini ya dibanding yang tadi. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir nih, yang ketiga. Nih, tepungnya lihat ya. Ini lebih encer dibanding yang tadi. Jadi aku tambahin lagi bumbu celup yang tadi itu ke sini sehingga dia lebih kelihatan encer, lebih mirip banget kayak gorengan sayuran gitu ya. Kekentalan dari tepungnya. Kayak sama persis dengan yang tadi, tepungnya kita lakukan penepungan untuk 3 ayam dan segera akan kita goreng. Kita lihat dulu ya hasil penepungannya kayak apa. Nah, ini dia hasil penepungannya, dan ini lebih tipis lagi dibanding yang tadi. Karena tepungnya encer gitu ya, jadi tentu saja ketika ditepungi hasilnya lebih tipis-tipis. Oke, sama perlakuannya dengan yang tadi ya, kita akan goreng 3 potong. Nah, kita bisa lihat ya sekarang ini dari ketiga teknik yang tadi, yang tepung kering, tepung sedang, dan tepung basah, ternyata yang paling tipis-tipis kribonya adalah tepung basah. Nah, kebetulan ada yang lepas nih tepungnya. Kita lihat kayak gimana sih dia tipisnya tuh kan, tipis-tipis ya. Cantik teman-teman, tipis-tipis. Yang terakhir ini memang yang paling tipis di antara ketiganya. Nah, kita lihat ketika sudah mulai mengeras ya, kayak gini nih hasilnya. Tuh kan, ih cantik ya. Jadi ketiga-tiganya tuh cantik, cuma memang karakteristiknya beda aja. Nih yang tipis banget itu kelihatan lebih crunchy gitu ngelihatnya, dan kerasa ketika disentuh pakai sutil itu kayak garing banget gitu. Nah, sejauh ini baru dari penampakannya aja ya, belum ngomongin rasa. Kalian suka yang paling mana? Yang paling mana? Paling suka yang mana? Kan di pedagang juga gitu ya, ada yang tebal, sedang, dan tipis tepungnya nih. Udah jadi kita bisa lihat bahwa ketiga-tiganya ini berbeda. Nah, ini teman-teman hasilnya. Teman-teman bisa lihat ya, kita kasih jarak biar kelihatan bedanya.
Ini. Yang ini yang paling encer, kemudian yang ini yang sedang, dan yang ini yang kental. Sekarang kita perbandingkan satu persatu. Kan bedanya? Kelihatan bedanya ya? Kita dekatkan tiga-tiganya. Bisa dibedakan ya teman-teman ya? Yang ini tipis-tipis, dagingnya kelihatan. Yang ini gondrong, panjang-panjang. Sementara yang ini agak gemuk-gemuk tuh tepungnya. Ternyata kekentalan tepung itu akan membedakan hasilnya. Oke, ini di zoom biar kelihatan ya. Ini yang tipis, tepungnya tipis kayak gini, ketika di zoom. Yang ini adalah yang gondrong, tebal. Sementara yang ini adalah yang adonannya tadi kental. Ini hasilnya kita bedakannya teman-teman ya. Ini yang paling encer tadi, dan hasilnya tipis, garing, serpihannya tuh kelihatan tipis-tipis banget kayak gini. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, bismillah. Garingnya itu ringan gitu, garingnya tuh. Terus yang ini? Yang ini nih yang sedang, yang hasilnya malah jadi gondrong kayak gini teman-teman. Tebel, tepungnya tuh gondrong, panjang-panjang. Kita coba seperti apa ya. Bismillah. Ternyata yang ini lebih empuk loh teman-teman. Kedengeran kan beda ya. Kalau yang ini dugaanku, ini agak keras, dia berindil-berindil kan, agak bulat-bulat gitu. Agak berindil-berindil gini. Tapi kita coba aja, bener nggak? Dia agak keras. Benernya nggak juga teman-teman. Karena tadi kita menggunakan baking powder, jadi dia nggak keras. Yang bikin empuk gitu ya, baking powder itu. Nah teman-teman, selesai sudah kita perbandingkan antara yang kering, basahnya sedang, kemudian yang encer itu hasilnya beda. Kalian suka yang mana? Kita boleh beda selera. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.